أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan nasihatnya kepada kita dengan memberikan contoh-contoh agar kita itu selamat, begitu ya, agar kita itu selamat dari kebinasaan yang diakibatkan oleh kebodohan kita. Pada malam hari ini, pada ayat 266 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala memberikan permisalan agar dengan permisalan tadi kita bisa berpikir, membayangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum, maukah kalian antakuna lahu jannah, kepingin punya sebuah kebun, min nakhil wa anab, kebun tadi isinya kurma dan anggur, istimewa ini kebunnya. Tajri min tahtihal anhar, tidak hanya kebun tapi juga ada sungainya, bayangkan. Tidak hanya kebun yang berisi buah yang bisa dimakan, yang dilihat pun sudah bagus, apalagi dirasakan, ditambah lagi dengan air, mengalir air padanya, sungai. Lahu fiha min kulli thamarat, masih ada lagi buah-buah yang lainnya. Gitu ya. Wa asabal kibar, lalu dia tua. Itu tadi dia usahakan sejak muda. Kaya, dia punya kebunnya besar, ada kurmanya, ada anggurnya, ada buah-buahannya. Ditambah lagi dengan sungai. Sungai itu bukan 10 meter ya. Ini sungai 10 meter bukan. Sungai itu parit, 10 meter itu parit. Tapi kalau sungai besar, lebar, panjang. Asbahul kibar, sudah tua dia. Walahu dzurriyyatun du'afa, dia punya anak-anak yang du'afa, lemah, artinya masih kecil. Anak-anak itu masih kecil, ya tentu mereka disebut du'afa. Lalu fa asabaha i'sar, lalu ada angin yang begitu panas, fihi nar, bayangkan angin tadi ada apinya, bayangkan ada apinya angin tadi.
Fahtaraqat, ya tentu membakar semuanya. Gitu ya. Membakar semuanya. Habis. Gitu ya. Apa yang dia harapkan untuk bisa dia gitu ya, untuk bisa dia ambil, dia tunggu di masa tua karena anak-anaknya masih kecil. Andaikan misalnya dia sudah tua tetapi ada anak yang bisa diharapkan lah, apa-apa. Ini anaknya masih kecil, lalu dia bisa berharap kepada apa? Berharap kepada siapa? Ini perumpamaan. Lalu bayangkan Umar bin Khattab lalu bertanya kepada sahabat. Lihat di sini. Sahabat itu bukan lalu sudah ngerti isinya Quran, sudah ngerti. Ini Umar bin Khattab yang nantinya mau dikuburkan sebelahnya Nabi. Tanya, maksudnya apa ini? Tanya. Gitu ya, tanya. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan ayat ini? Apa kata mereka? Allahu a'lam. Gitu ya, tidak tahu. Ya pasti kau tidak tahu. Qulu na'lam aw la na'lam. Katakan tidak tahu atau tahu. Kok Allahu a'lam. Ya sudah, ya Allahu a'lam memang. Kok Allahu a'lam. Qulu a'lam aw la na'lam. Lah, begitu caranya. Ini pantas jadi Amirul Mukminin, tidak pakai pemilu ini. Langsung diangkat. Lah, ini 3 kali periode, 30 periode tidak apa-apa ini. Nah, begitu. Tanya Quran isinya apa. Begitu loh caranya pemimpin itu. Ngerti Quran. Tidak ngerti, tanya. Yang ditanya harus ngerti. Sahabat tidak ngerti, bayangkan sahabat ini. Lalu Ibn Abbas berkata, saya punya sesuatu di dalam pikiran saya. Ini Ibn Abbas yang oleh Nabi SAW diusap kepalanya dan didoakan, Allahumma faqihu fid din. Begitu ya, Al-Quran didoakan oleh Nabi SAW. Hanya ini saja yang didoakan untuk mengerti isi Al-Quran. Jadi semua tafsir semuanya kembali kepada Ibnu Abbas. Meskipun itu nanti ada Qatadah, Dhahhak dan sebagainya, itu semua muridnya. Semuanya itu muridnya. Semuanya muridnya Ibnu Abbas. Tapi yang penting ini Ibnu Abbas. Baik, silakan katanya Umar Khattab, jangan merasa meremehkan dirimu. Begini, saya ini sebenarnya diumpamakan sebagai suatu perbuatan. Amal apa? Begini, lirajulin ghaniyin, ini permisalan untuk orang yang kaya. Ya'mal bi ta'atillah, selama hidupnya dipakai untuk berbuat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'atha Allahu lahu syaitan, dan Allah taala mengirim syaitan. Fa'amila bil ma'asi, lalu dia berbuat berbagai macam maksiat, bukan satu. Hatta aghraqa a'malahu, habis amalannya. Begitu, amalannya habis. Begitu ya. Ini permisalan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita itu berpegang kepada selain Allah taala. Jangankan berpegang kepada harta, kepada amal soleh tidak boleh. Jangankan berpegang pada harta, pada amal soleh tidak boleh. Orang ini berpegang pada amal soleh. Anda jangan remehkan saya loh ya. Saya jam 2 sudah bangun loh ya. Baca Al-Quran, tidak lihat bola saya. Lihat ya, sholat malam. Masjid saya yang buka. Saya zikir. Saya matahari yang naik. Dan kembali lagi turun, saya masih zikir. Bukan orang biasa saya itu. Gitu ya. Saya bukan orang biasa. Menyombongkan dirinya dia. Jangan. Alhamdulillah saya bisa berbuat baik. Alhamdulillah saya jadi orang baik. Alhamdulillah saya diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 3 contoh. 3 contoh orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, di surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi Allah Ta'ala memberikan contoh bagaimana ada orang, ya, ada orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki, ya, lalu dia lupa, ya, bahwa rezeki itu dari Allah Ta'ala. Al-Kahfi ayat 32, saya bacakan. Wadrib lahum masalan rajulaini. Berikan contoh pada mereka, ada dua orang, ya. Ja'alna li ahadihima jannatain. Salah satu dari mereka kami kasih dua kebun. Min a'nab, kebun anggur. Wa hafna binakhlin, dikelilingi oleh kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, di tengah-tengahnya itu ada sayuran. Kilta jannatain atat ukulaha, kedua kebun itu berproduksi, tinggal tidur saja datang rezekinya. Walam tadlim minhu syai', tidak pernah kurang, terus rezekinya itu. Wa fajjarna khilalahuma nahar, ada sungainya persis seperti yang di surat Al-Baqarah ini. Wa kana lahu samar, ada buah-buahan persis seperti surat Al-Baqarah ini. Qala li sahibihi, faqala li sahibihi, lalu temannya berkata kepada dia, wa huwa yujabiruhu, dia berkata kepada temannya yang tidak punya kebun, tidak punya apa-apa ini, dia berkata, yujabiruhu, ana aktsaru minka malan wa azu nafara, saya lebih banyak hartanya, pegawai saya banyak, lihat kebun banyak, ada pegawai di sana sini. Wa dakhala jannatahu wa zalim nafsi, dia masuk kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya, bukan bersyukur, tapi dia menyombongkan dirinya, itu zalim namanya. Qala ma azunnu an tabida hadi abada, saya merasa ini tidak akan hilang selamanya. Nah, gitu ya. Azunnu, gitu ya, ma an tabida hadi abada. Nah, gitu ya. Saya, gitu ya, menyatakan merasa bahwa ini tidak akan hilang, akan kekal selamanya. Nah, gitu ya. Wa ma azunnu sa'a qa'imah, saya ragu-ragu kalau ada kiamat itu. Bayangkan. Artinya dia tidak mati. Nah, begitu ya. Ada pula dalam Al-Quran, kita mampir kepada ayat yang lain, ya, di mana seseorang itu merasa bahwa hartanya, gitu ya, akan kekal. Pada surat Al-Humazah, wailul likulli humazah allazi jama'a malahu wa 'addadah. Celaka orang yang lumazah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, menduga, merasa menganggap bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Nah, dia merasa menganggap bahwa hartanya itu akan kekal. Nah, itu sudah Allah Ta'ala berikan, jelaskan pada surat Al-Humazah. Nah, sekarang kita kembali kepada surat Al-Kahfi. Ma azunnu an tabida hadhi abada, saya merasa tidak akan hilang kok ini. Tetap, kalau ada kiamat sudah ada. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang ada kiamat, wala in ridtu ila rabbi, kalau saya kembali kepada Tuhan saya, la ajidanna khairan minha munqalaba, lebih baik dari ini. Begitu ya. Ini persekot saja. Ini DP ini. Begitu ya. Ini tidak sembarang orang dapat semacam ini. Nah, begitu ya. Kenapa loh? Anda tidak ngerti. Saya dicintai oleh Allah Ta'ala, karena dicintai saya diberi ini. Nah, wa amal insanu idza ibtala rabbuhu fa akrama wa na'ama fa yaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau Allah Ta'ala diberi nikmat, Allah tak memuliakan saya. Nah, hati-hati ya. Baik. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, temannya mengingatkan, akafarta billadzi khalaqaka min turab, kamu ini bagaimana? Kamu kafir dengan Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian min nutfah, dari nutfah, tsumma sawwaka rajula, jadi dari manusia yang sempurna begini. Kapan kamu membayar Allah Ta'ala itu kapan? Kapan kita bayar Allah Ta'ala dari tanah kepada nutfah kepada manusia itu kapan bayarnya? Nah, apa yang bayar suster yang melahirkan kita itu kita lah.
Kita keluar dari perut ibu kita lalu bayar, ini suster uangnya. Nah, tidak bayar. Lalu kita beli susunya, ini uangnya. Nah, tidak bayar. Nah, gitu ya. Dari mana? Kita bayar sekolah begitu, saya bayar. Nah, apa kita keluar dari perut ibu kita bawa uang, bawa kartu ATM gitu. Nah, ini loh, silakan bayar. Tidak ada. Nah, diingatkan kamu itu dulu tidak ada yang mengadakan Allah Ta'ala. Semua sawwa karajula, jadi orang yang sempurna, laki yang sempurna, ada tangannya, ada wajahnya, bisa berjalan, mendengar, berfikir. Nah, ya. Lakinnahu wallahu rabbi, yang ada Allah Ta'ala Tuhan saya. Nah, bukan kebun. Tuhan saya itu bukan kebun. Tuhan saya itu Allah Ta'ala. Kalau memang Tuhanmu kebun, ya kamu. Saya tidak. Tuhan saya Allah Ta'ala. Wala usyriku bi rabbi ahada. Saya tidak bersekutu dengan Allah Ta'ala apapun. Ini akidah ini. Ini akidah loh. Ini akidah. Begitu ya. Tidak repot-repot jelaskan akidah itu. Ini lihat. Nah, tidak repot-repot. Ini lihat. Lakinnahu wallahu rabbi. Nah, gitu ya. Wallahu rabbi. Tuhan saya Allah Ta'ala, bukan kebun. Nah, gitu ya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah. Nah, coba kamu waktu masuk kebunmu katakan masya Allah. Ini semua dengan kehendak Allah Ta'ala. La quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan. Dari mana dia punya uang bisa beli tanah? Ya dari Allah Ta'ala. Apakah dia kemudian bisa menumbuhkan kurma, anggur, sayuran? Allah Ta'ala tanya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Nah, kalian apa yang menanam itu atau saya? Ini kan meletakkan bibit saja kita itu. Selanjutnya Allah Ta'ala. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Law nasya'u laja'alnahu hutaman. Kalau kami mau, habis sawah itu, ladang kebun habis, hutaman, kosong. Nah, boleh orang dikasih Allah Ta'ala kebun yang indah dilihat lalu sombong loh. Gitu ya. Ini dari Allah Ta'ala, ini semua ini kebun semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada seorang makan, gitu ya, lalu dia mengatakan alhamdulillah, alladzi razaqani hadza min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi saya rezeki ini min ghairi haulin wala quwwah, tanpa usaha, tanpa kekuatan. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah alladzi a'tani hadza min ghairi haulin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberi saya makan ini tanpa daya dan kekuatan. Nah, gitu ya. Makan itu perlu sehat, makan itu. Masak perlu sehat. Nah, belanja di pasar perlu uang. Nah, uang dari mana? Dari kerja, perlu sehat. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa kerja. Sehat, dapat uang belum tentu. Rezeki dari Allah Ta'ala. Ada uang, siapa yang masak? Nah, apa tiba-tiba kalau kita belanja di pasar, lalu kita terletakkan di dapur yang kosong, tiba-tiba jadi kuah? Tidak ada, jin yang masak itu. Tidak mungkin, jinnya tidak mau masak. Ada apa kerja? Jin suruh masak. Gitu ya. Oh, saya dapat makan, saya suruh masak. Tidak bisa. Jinnya tidak mau masak. Orang lain yang masak. Begitu ya, orang lain yang masak. Lalu dia makan dengan izin Allah Ta'ala. Kalau dia tidak diberi izin, tidak bisa makan. Nah, saya tidak bisa makan banyak-banyak saya. Nah, atau mungkin sakit tidak bisa makan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intaroni ana qala min kamalan walada. Kalau engkau melihat saya itu harta sedikit, anak sedikit, fa'asa rabbi, semoga Allah Ta'ala ayyutani khairan min jannati. Semoga Allah Ta'ala memberi saya yang lebih baik daripada kebun ini. Buat apa kamu diberi kebun dan kafir? Tidak ada gunanya. Tidak salah kebunnya, yang salah kafirnya, bukan kebunnya. Tidak. Kebun tidak salah, kebun tidak salah, harta tidak salah, rezeki tidak salah, tidak salah. Begitu ya. Yang salah persepsinya. Semoga saya oleh Allah Ta'ala diberi persepsi yang lebih baik daripada kebun ini. Diberi kebun dan dikasih petunjuk. Nah, mestinya waktu Allah Ta'ala ngasih rezeki dikasih syukur sekali. Nah, ketinggalan syukurnya. Syukurnya itu ketinggalan. Waktu rezeki datang, syukurnya ketinggalan. Ada gunanya? Tidak ada gunanya.
Begitu ya. Waktu syukur itu waktu rezeki datang, syukurnya tidak dikirim oleh Allah Ta'ala. Dia tidak minta syukur. Dia tidak minta syukur, dia minta rezeki tah. Lah, kan dia minta rezeki, kan tidak minta syukur dia. Dia minta rezeki. Rezeki banyak, rezeki datang, syukurnya tidak dikirim, tidak sesuai permintaan, tidak ada permintaan syukur. Jadi waktu dia dapat rezeki, tidak ada syukurnya. Apa yang terjadi? Tidak ada gunanya. Nah, wa yursil 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqula. Datang angin dari langit jadi sa'id zalaqula, rata begini. Au yusbiha ma'uha ghauran, airnya mampet, macet, tak ada airnya. Falan tastati'u talaba, dicari tidak ada. Wa uhita bi thamarihi, buah-buahnya sama, habis. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Loh, ya apa ini? Dibolak-balik tanahnya itu hilang semuanya. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, semuanya rubuh. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya laitani, kalau sekiranya saya sebelum habis ini tidak syirik kan lebih baik. Ya tapi sudah tidak ada, sudah tidak ada lah. Apakah dia itu sombong itu baru pertama kali? Tidak, itu sudah lama, itu sudah lama. Nah, andaikan dia sombong lalu tobat, tidak sampai begitu. Tapi karena sudah berlangsung lama prosesnya itu. Sombongnya itu sudah lama, dia berani bicara kok lah. Begitu ya, saya merasa ini tidak akan hilang kok. Saya tumbuh dari dulu tidak pernah hilang. Sudah puluhan tahun saya di sini. Nah, harta ini tidak hilang. Nah, begitu ya. Orang lain banyak yang kehilangan harta, saya tidak. Nah, kebun, investasi yang benar. Ada yang saham, hilang sahamnya. Ada yang buat ini hilang. Saya punya kebun, tidak hilang, tidak mungkin hilang. Kekal. Nah, kalau kiamat kembali Ta'ala lebih baik dari ini, hilang. Walam takun fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolong dia lah. Rugi. Itu kisah pertama lah. Ya. Sekarang kita masuk pada surat Al-Qasas ayat 76. Nah. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu Bani Israel, fabagha alaihim. Berbuat dosa dia, melampaui batas, yaitu sombong. Dan dia berbuat zalim. Wa atainahu minal kunuz, kami beri dia harta. Seberapa banyaknya harta tadi? Ma inna mafatihah, kunci-kuncinya saja, bukan hartanya, tidak bisa digambarkan jumlahnya. Gini ya, kuncinya saja. La tanu bil asbah ulil quwwah, memberatkan orang-orang yang berkekuatan untuk membawanya. Kuncinya saja sudah berat, bayangkan isinya. Idz qala qaumuhu la tafrah, diingatkan sudah oleh kaumnya, la tafrah, tidak boleh. Itu berbangga dengan itu tidak boleh, berbahagia dengan itu tidak boleh. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak suka orang bahagia. Loh, bagaimana bahagia kok tidak boleh? Boleh bahagia. Bahagia yang membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Kalau ini bukan. Bahagia tidak pada tempatnya. Bahagia yang benar itu bahagia kalau berbuat sesuatu yang diridhoi Allah Ta'ala. Itu ilmu namanya. Ini tidak berilmu dia, tidak beriman. Wabtaghi fima ataka darul akhirah, cari dunia akhirat. Tetapi wala tansa nasibak minad dunya, jangan lupa dengan bagianmu di dunia ini. Ada sudah bagian itu sudah ada. Oh, seseorang itu kata Rasulullah SAW akan menjemput rezekinya seperti menjemput kematiannya. Seseorang itu menjemput rezekinya seperti menjemput kematiannya. Nah, tiba-tiba dia ke sana, tiba-tiba dia sukses, itu rezekinya di situ. Tiba-tiba dia kerjakan ini, lalu dia sukses, itu rezekinya. Dia jemput rezekinya itu, sebagaimana dia menjemput kematiannya. Nah, sudah tertulis. Sudah tertulis. Tidak ada dari kalian seseorang itu yang mati kecuali hatta yastafiya rizquh, sampai terpenuhi rezekinya. Meskipun nanti ketika terlambat, mungkin sudah umur berapa dia baru kaya, tapi rezekinya ada, tertulis. Nah, bahwa nanti dia dapat rezeki. Soal mungkin umur berapa ya itu nanti. Nah. Baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang baik kamu kepada manusia, yang baik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan baik kepada kamu. Dari mana rezeki ini semua kalau bukan dari Allah Ta'ala? Wala tabil fasada
fil ardi, tidak boleh buat kerusakan di muka bumi ini. Tidak boleh orang mendapatkan rezeki dengan cara yang salah, atau sudah dapat rezeki tapi karena rezeki tadi mutuskan silaturahmi, tidak boleh, atau karena rezeki dia maksiat. Nah, mendapatkan rezeki dengan cara yang salah tidak boleh. Sudah dapat karena ada rezeki maksiat juga tidak boleh, sama. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Apa kata Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Saya itu dapat rezeki karena usaha, karena ilmu saya. Nah, saya itu sekolah, saya itu sekolah, saya itu mikir. Setelah sekolah saya itu mikir loh ya. Nah, sekolah mikir usaha. Gitu ya. Lalu tiba-tiba mengatakan dari Allah Ta'ala. Nah, ini mikir, saya itu sekolah ya mikir, usaha. Tiba-tiba dikatakan dari Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menjawab, tapi cepat jawabannya Allah Ta'ala itu. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabl minal qurun man huwa asyad minhu quwwah wa aktsar jama'ah. Apakah dia tidak tahu Allah Ta'ala telah membinasakan orang-orang sebelum dia, minal qurun, yang dulu-dulu, man huwa asyad minhu quwwah, yang lebih kuat, lebih banyak uangnya, kami binasakan sekejap. Nah, Fir'aun itu hartanya, peninggalannya Fir'aun yang sudah digali banyak. Katanya para ahli yang belum digali juga masih banyak. Fir'aun itu hartanya di museum di Perancis ada, di Jerman ada, di Inggris ada, di Mesir ada, kalau salah di Italia juga ada. Di Eropa museum isinya barang-barangnya Fir'aun tidak habis. Di Mesir ada, di Eropa ada, bayangkan. Nah, di Mesir ada, di Eropa ada. Malah Fir'aunnya ada. Tapi peninggalannya begitu banyak, begitu indah, banyak dan indah. Kalau Yunani, Romawi itu apa? Orang Eropanya tidak terlalu tertarik dengan Romawi, Yunani. Yang dicari itu hartanya Mesir. Itu yang bagus, menarik. Kalau Romawi, Yunani itu apa? Nah, Mesir. Mana orang Romawi, Yunani ada? Orang Italia yang main bola itu keturunannya orang Romawi. Yunani masih ada, tapi kalau orang Mesir tidak ada. Yang sekarang orang Arab, bukan orang Mesir. Nah, begitu. Orang Mesir yang asli itu sudah tidak ada. Peninggalannya ada, orangnya tidak ada. Nah, peninggalannya orangnya tidak ada. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nanti orang mujrim itu tidak pakai ditanya dosa-dosanya, langsung masuk neraka. Tidak pakai ditanya dosa-dosanya, langsung masuk neraka. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Keluar dia di atas depan kaumnya dengan perhiasannya, dengan hartanya. Qala alladzina yuridul hayatad dunya. Nah, yang kepingin dunia berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Nah, coba kita dapat seperti Qarun, ya, innahu ladzu hadzin azim, dapat bagian yang banyak. Nah, lah kalau setiap orang dapat bagian seperti Qarun, lah yang jadi pegawai siapa? Betul. Qarun itu punya pegawai. Lah kalau semua orang jadi jeragan, punya harta, yang jadi pegawai siapa? Misalnya ada orang, ya, misalnya ada orang punya harta banyak, nah uangnya banyak dia ke embong cari makanan, tidak ada. Yang jual makanan juga punya uang, loh ya apa ini? Loh, saya ini mau minum kopi, yang jual kopi saya juga punya uang, mau apa? Nah, sampean, apa sih ini? Bakso, punya bakso saya juga punya uang, mau apa sampean? Nah, mata uang asing loh saya, bukan rupiah, mata uang asing. Nah, repot inilah. Ke pasar sepi, tidak ada orang. Nah, mau masak, saya mau masak, gitu ya. Yang jual sayur bilang, gitu ya. Dan ngeleset dia bilang, saya punya dolar, ini uangnya lah. Bagaimana? Bingung ya. Begitu ya. Apa dunia itu begitu maksudnya? Maksudnya dunia itu semua orang lah, gitu ya. Pakai baju pakai emas gini, bukan. Gitu ya. Bajunya ada dolarnya begini. Begitu ya. Uang itu alat tukar. Emas itu alat tukar. Bukan soal kepemilikan, alat tukar saja. Nah, begitu ya, alat tukar saja. Kalau ada orang misalnya punya tanah sekian banyak, terus mau apa dia? Mau ngeleset di situ, mau taruh di situ. Ya dimasuk izin dia. Nah,
Ini tanah saya. Semua apa? Perlu pegawai untuk menanam, merawat loh. Semua itu perlu pegawai. Nah, begitu ya. Bukan lalu tiba-tiba ada, perlu pegawai dan sebagainya dan seterusnya. Qala alladzina utul ilma, yang punya ilmu berkata, wailakum, celaka kamu, thawabullah khairul liman amana wa amila sholihan. Celaka kamu, tidak ngerti kamu itu. Kamu tidak ngerti pahala harta yang sebenarnya itu, tidak ngerti. Apa harta yang sebenarnya? Thawabullah, pahalanya Allah Ta'ala. Apa pahalanya Allah Ta'ala itu? Keridhaan Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Yang disebut harta itu adalah ridhonya Allah Ta'ala. Nabi itu punya apa? Nabi itu punya apa? Nabi itu, saya tanya, punya apa Nabi itu? Punya apa? Nah, gitu ya. Rumahnya bisa digapai dengan tangan begini. Rumahnya Nabi bisa dipegang dengan tangan begini. Nah, mau enggak kita di situ? Ongkep, panasan. Nah, Nabi di situ. Nah, gitu ya. Ke masjid, masjidnya batangnya kurma begini, tanahnya tidak ada karpet begini, tidak ada karpet, tanah yang kalau hujan basah, tapi malaikat Jibril turun ke situ. Nah, begitu ya, hebat, tapi tidak ada apa-apanya. Begitu ya. Yang penting itu ridhonya Allah Ta'ala, itu harta yang utama. Nah. Wa amila khairul liman amana wa amila sholihan, buat orang yang beriman, bukan buat semua orang, buat orang yang beriman, yang yakin pada Allah Ta'ala dan beramal soleh, yaitu apa semua orang? Tidak. Wala yulaqaha illa sabirun. Itu perlu dicapai dengan kesabaran, repot. Tidak ada nyetak ulama sebentar tuh, tidak ada. Kalau orang kaya loh, kemarin orang itu bulan lalu, tahun lalu, saya tahu tidak punya apa-apa, sekarang sudah, misalnya begitu ya. Tiba-tiba orang itu kaya bisa, tiba-tiba alim tidak bisa, tiba-tiba alim baca buku, nah, banyak yang dibaca buku, nah, repot, bahasa Arab ada harokatnya, ada harokatnya, repot, ada harokatnya, nah, repot, belajar lama waktunya, nah, lama. Tidak gampang, cari ilmu tidak gampang. Kalau rezeki itu tiba-tiba sekejap ada. Kalau ilmu tidak sekejap, nabinya tidak sekejap kok. Itu ya. Anzalnahu tanzila. Allah Ta'ala. Quran itu diturunkan itu bertahap, bukan lalu datang begini, tidak. Sedikit-sedikit. 20 tahun. Tidak gampang. Gitu ya. Ilmu itu bukan soal menghafal saja. Menghafalkannya, meyakininya, mengerjakannya loh. Begitu. Bukan soal menghafal. Anak kecil 10 tahun hafal Quran. Apa dia meyakininya, mengerjakannya? Wallahu a'lam, tidak tahu. Tidak gampang. Ilmu itu tidak gampang. Kalau harta itu gampang, langsung gini datang. Ilmu tidak gampang. Kenapa? Perlu keyakinan. Kalau tidak yakin, tengah jalan berhenti dia. Ini ilmu apa ini? Nah, orang lain yang begitu ya, yang jalan-jalan di Embong sudah ganti handphone terus, nah, begitu ya, sudah ganti mobil, bahkan pakai mobil, dulu pakai sepeda, sekarang sudah pakai mobil. Lah saya kok masih begini lah, bagaimana ya enaknya ya, diteruskan apa enggak ini cari ilmu ini lah, bingung dia. Begitu, perlu iman orang cari ilmu itu, perlu keyakinan bahwa saya ini benar. Kalau tidak berubah bisa. Nah, sudah punya ilmu dijual bisa, begitu ya. Sudah punya ilmu pakai serban, gitu ya, pakai dengan satu kali sekejap hilang, gitu ya, dengan sekejap hilang, hanya karena uang sekejap ilmu bisa hilang. Lah, tidak gampang. Ilmu itu bukan soal tahu, keyakinan, yakin apa tidak dia itu benar, begitu ya. Ilmu itu yakin apa tidak kalau kita itu benar. Kalau tidak yakin, berhenti sebagai orang yang bela Allah Ta'ala. Nah, berhenti sebagai orang yang bela Allah Ta'ala lah. Apakah lalu kemudian dia berhasil? Gagal total. Yang perlu kesabaran. Itu ya. Allah Ta'ala sendiri mengatakan sabar. Apa yang terjadi pada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarhil ard. Kami masukkan ke dalam tanah dia dan rumahnya. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa kana muntasira. Tidak ada yang menolong dia. Wa asbaha alladhi tamanaw makana bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Orang-orang yang kepingin kedudukannya Qarun berkata,
Coba Allah Ta'ala itu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan membatasi tertentu. Sudah kok ngajari Allah Ta'ala, wa ka'anna Allah, tak ngerti dia. Loh, coba Allah Ta'ala itu memberi rezeki tidak terbatas pada siapa yang dikehendaki dan membatasi siapa yang dikehendaki. Sudah dikerjakan. Ada orang yang beri rezeki gampang banyak, ada lagi yang sedikit. Laula an manallahu alaina, kalau saya dikasih la khasafa bina, kami akan ikut masuk ke dalam tanah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun, tidak akan menang orang yang kafir. Lalu pada surat Nun, surat Al-Qalam, gitu ya, mereka itu ada sekelompok, gitu ya, ada seorang anak, bukan seorang anak, beberapa orang anak yang dulu ayahnya itu kalau panen sedekah dikeluarkan, ganti anaknya sarjana ekonomi, gitu ya, sarjana ekonomi, gitu ya, ditanam berbulan-bulan sedekah, tidak bisa. Ini menurut pembukuan salah, ini tidak boleh. Ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal sabti, ashabal jannah. Kami menguji orang-orang kafir seperti nantinya orang yang seperti yang sudah terjadi pada orang yang punya kebun. Idz aqsamu la yasrimuna musbihin. Nah, gitu ya. Mereka itu, gitu ya, akan segera menuai pada pagi hari. Wala yastasnun. Nah, tidak pakai insyaallah. Nah, tidak untuk yang lainnya. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, datang angin. Dari Allah Ta'ala datang angin. Wa hum na'imun, di malam hari. Fa asbahat kasarim, kosong. Lalu pagi harinya mereka fatanadu musbihin ani ghdu ala hartikum in kuntum sharimin. Pagi harinya mereka berkata, ayo berangkat, kalau mau menuai sekarang ini masih gelap. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, waktu berjalan mereka tuh bisik-bisik. Alla yadkhulanna al-yawm ma 'alaikum miskin, jangan sampai ya ada orang miskin masuk ke kebun kita. Sudah gelap ini, kan masih gelap. Wal hauda ala hardin qadirin. Falamma ra'auha, waktu sampai di kebun tadi, qalu innal dzalun, salah alamat barangkali kita itu. Lah, enggak ada apa-apanya ini. Nah, salah alamat, bukan ini kebun kita. Kebun kita tuh ada kebun, ini tanah gosong datar gini. Bal nahnu mahrumun, kita diharamkan dari kebun kita, kok salah alamat. Ya sudah, ini tanah kita, tapi tidak ada isinya, kosong sudah. Qala awsatuhum, yang paling pintar, yang paling benar pikirannya berkata, qala alam lakum la tusabbihun. Nah, kan saya sudah bilang, coba kalian bertasbih, coba kalian niat karena Allah Ta'ala. Baru mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Baru setelah ada isinya, baru berkata subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah Ta'ala, kami ini zalim. Ya, sudah habis. Fa aqbala ba'dhum ala ba'din talawamun, saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin, kita itu sudah melampaui batas. Asa rabbuna ayyubilana khair minha inna ila rabbina raghibun. Ini masih lumayan, nah, tapi sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengganti kita dengan yang lebih baik dengan ini. Gitu ya. Kami tetap berharap pada Tuhan kami. Ya lumayan, tapi sudah habis. Sudah hilang hartanya. Gitu ya. Kadzalikal azab, itulah azab. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Atau yang di akhir itu lebih besar andaikan mereka itu mengetahuinya, memahaminya lah. Ini nasihat dari Allah Ta'ala, permisalan agar kita itu di dunia ini gitu ya, yang pandai-pandai bersyukur gitu ya. Bersyukur itu adalah saya merasa mulia karena dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan apa? Dengan kesehatan, dengan keamanan, gitu ya, dengan keberadaannya rezeki dan sebagainya. Merasa mulia saya karena saya dimuliakan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Andaikan saya oleh Allah Ta'ala dijaga dengan orang kafir, bagaimana? Jadi saya bersyukur kalau saya itu bisa beribadah. Hendaknya kita berbahagia beribadah itu. Jangan merasa saya kok ibadah terus loh. Berbahagia kita bisa ke masjid, suatu kebahagiaan ini. Bisa ikut pengajian, suatu kebahagiaan. Begitu ya, pahalanya tidak usah jauh-jauh di akhirat, di dunia dibalas oleh Allah Ta'ala dengan keselamatan, dengan keamanan.
Begitu ya, banyak kenikmatan yang kita butuhkan selain dari harta. Selain dari harta banyak kenikmatan yang kita butuhkan itu. Yang itu semua kita capai, kita dapatkan kalau kita itu, hati kita, jiwa kita tetap dalam keadaan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua yang ada ini menghalangi kita dari mengharap rahmat Allah taala. Jangan sampai mungkin karena diberi anak, diberi harta, diberi kekuasaan dan sebagainya menghalangi kita dari mengharap pada Allah taala. Salah. Padahal tujuan kita diciptakan itu adalah untuk mengharap pada Allah taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Malaikat kan ibadah. Malaikat itu dia bukan mengharap untuk dirinya, mengharap untuk yang lainnya. Nah, begitu ya. Malaikat itu mengharapkan rahmat untuk yang lainnya. Dia sudah dirahmati lah. Begitu ya. Andaikan kita itu tahu besarnya rahmatnya Allah taala, kita tidak akan bangga dengan ibadah kita. Yang menyatakan malaikat itu sebelum kita ada bertasbih, bersujud sampai hari kiamat. Waktu kiamat dia bilang kami belum beribadah kepada Allah taala dengan sebenar-benar ibadah. Karena dia tahu tidak masuk surga dia. Tapi dia tahu bahwa perbuatannya dia itu tidak bisa menyamai rahmatnya Allah taala loh. Begitu. Sehingga kalau kita memahami ini, kita selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu yang saya sampaikan. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.